Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini dengan NPM 2335108. Saya akan menjelaskan project yang telah saya buat, yaitu sistem Smart Focus and Eye Care Assistant. Di sini kita menggunakan Arduino sebagai otak dari program ini, otak dari sistem ini. Jadi untuk simpelnya, program ini dia nanti akan menjalankan sebuah sensor peer, nantinya akan mendeteksi gerakan dari si pengguna ini. Jadi gerakan dari pengguna ini akan dijadikan informasi terhadap sistem nantinya untuk patokan untuk si sistemnya ini menghitung waktu untuk bekerjanya si usernya ini. Nanti ada timer mundur yang digunakan untuk waktu rentan yang digunakan pekerja dalam waktu bekerjanya. Di sini sudah saya set dia untuk work duration. Dia akan menjalankan work duration selama 25 menit. Jadi nanti si user memiliki waktu kerja selama 25 menit. Setelah itu nanti ada notifikasi lagi masuk break duration. Ini nanti akan si user akan diberi waktu istirahat selama 5 menit. Dan ini ada eye care interval. Ini nantinya ketika di tengah-tengah selama 20 menit di work duration ini kan 25 menit. Nanti ketika menitnya di angka 20 menit, dia akan ada notifikasi untuk eye care-nya. Eye care-nya nanti si user diperintahkan untuk melihat jarak benda sejauh 20 meter atau mengalihkan pandangannya dari layar komputer sebagai bentuk dari untuk matanya biar tidak tegang, seperti itu. Bentuk dari codingannya seperti ini. Saya jelaskan sedikit di sini. Untuk library yang digunakan itu menggunakan library, ada Fruit Liquid Crystal. Di sini digunakan untuk library si LCD ini. Kemudian di sini ada pin untuk LED indikator. Di sini ada pin 4, digital 4 dan pin 9. Nih, dan nanti akan di sini di lampu RGB-nya. Nanti RGB-nya dia akan menjadi informasi untuk si sensor peer-nya ini. Nanti kalau merah dia berarti tidak ada orang di depan layar komputer. Jadi kalau ada orang di depan layar komputernya, dia akan berwarna hijau seperti itu. Kemudian ini ada pengaturan timer waktu seperti yang saya jelaskan sedikit tadi. Kemudian ini ada inisialisasi objek variabel global. Ini wajib untuk si khusus LCD ada Fruit Liquid Crystal ini. Jadi untuk menemukan ini agak sedikit kompleks, dia nanti agak dites terlebih dahulu alamatnya, karena kalau tidak sesuai alamatnya dia akan tidak mau tampil displaynya. Kemudian ada pilihan enum state, idle, working, pause, and break. Kemudian untuk setupnya di sini ada pin button start dan button reset. Di sini ada 2 button. Ini. Jadi nanti satu ini untuk mulai dan ini satunya untuk reset. Nanti digunakan ketika ingin memulai, tinggal tekan tombol untuk start ini. Ini udah saya kasih tag ini. Ini untuk start. Nanti kalau misalnya si pengguna ingin memulai ulang atau reset, tinggal pencet tombol sebelah kanan. Oke, pin mode peer pin ini sebagai input ini. Kemudian pin mode air green LED sebagai output. Dan ini untuk program utama void loop-nya. Nanti dia akan menjalankan di sini. Handle user presence, handle button, and run static machine. Ini akan menjalankan 3 function. Ini apa nih? Ini untuk sebagai demonstrasinya. Nanti kita jalankan. Saya jelaskan dulu codingannya. Oke, ini untuk handle worker time. Ini nanti ketika si usernya tidak terdeteksi oleh si sensor peer atau nantinya LED berwarna merah, dia nanti akan menampilkan informasi jeda otomatis. Anda pergi seperti itu. Nanti akan ditampilkan di LCD-nya. Break. Kemudian kalau usernya terdeteksi kembali, dia nanti timer kerjanya menghitung mundur kembali. Dan ini untuk setting tampilannya, dia nanti akan
tampilan itunya yang berubah-ubah hanya waktunya. Oke, next. Oke, user presence ini yang tadi di bagian kondisi dari si user ada di depan alatnya atau tidak, seperti itu. Dan ini untuk waktu istirahat, ketika setelah selesai 25 menit nanti akan bunyi buzzernya akan menyala, kemudian akan ditampilkan informasi waktu istirahat sebanyak 5 menit gitu. Dan nanti akan juga ditampilkan di LCD-nya ini. Oke, seperti itu untuk sampel. Dan ini untuk void display awalnya, welcome message. Oke, langsung saja untuk demonstrasi jalannya sistem. Oke, untuk pertama karena ini sebanyak 25 menit jadi mungkin agak sedikit lama, akan saya coba edit di 1 menit dikali 5. Ini nanti dia akan 5 detik saja, dan ini 5 juga, ini 1. Nanti ketika ini cuma perumpamaan ya, kalau dalam sistemnya dia 25 menit dikali 60. Ini supaya demonstrasinya tidak terlalu panjang durasinya. Oke, udah di sini kita coba ubah di sini saja. Kita coba start simulation. Oke, initializing terlebih dahulu. Oke, untuk pertama seperti dijelaskan tadi dia akan menampilkan welcome message, assistant fokus, tekan mulai. Untuk memulai sistemnya ini di sini ada tombol start, tinggal diklik sekali. Oke, dia akan memulai untuk sesi kerja. Jadi di sini dia akan langsung jeda otomatis ketika tidak ada gerakan terdeteksi di depan sini. Nah, ini jadi kalau ada pengguna di depan layar, jadi nanti akan terdeteksi. Oke, seperti itu. Dia nanti akan lampunya akan berwarna hijau, seperti itu. Oke, sesi kerjanya. Oke, sesi kerja. Ketika setelah selesai sesi kerja, dia nanti akan bunyi buzzer dan kemudian akan menampilkan waktu istirahat. Dan ini timer waktu istirahat. Waktu istirahat sebenarnya 5 menit yang sebenarnya, jadi kita ubah jadi 5 detik saja untuk demonstrasi. Oke, seperti itu. Jika waktu istirahat sudah selesai, akan mulai lagi, tekan untuk mulai, seperti itu. Oh ya, di sini ada saya gunakan satu gerbang logika. Satu gerbang logika di sini saya gunakan untuk sebagai informasi dari si perangkat komponen yang ada dalam sistem ini. Jadi dia akan mengumpulkan informasi dari seluruh komponen sini, apakah si komponen ini semuanya mengirimkan sinyal listrik sebagai acuan informasi. Nantinya kalau semuanya dia mengirimkan informasi sinyal listrik, berarti dia mengindikasikan komponennya berjalan lancar dan tidak ada rusak. Jadi kalau kita terang di sini, dia akan berwarna biru, berarti si komponennya ini semuanya normal. Ini salah satunya, dia dari sini 3 volt, ini dari Arduino nya, dan sini dari sensor gear-nya. Kemudian satu lagi dari si LCD-nya. Jadi sebagai acuan indikasi setiap komponennya itu dia tidak rusak. Nah, sistem di sini. Jadi dia berwarna biru akan sebagai outputnya untuk informasi kalau si komponennya ini berfungsi secara normal untuk penggunaannya. Untuk logic kit, logic kitnya logic kit N74HC08. Oke, seperti itu. Kemudian untuk resistor di sini sebagai untuk penghambat supaya arus yang masuk ke LED tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar dia akan meledak. Kemudian menggunakan kapasitor di sini satu, ukurannya 100 gigafarad, sedikit lebih besar
mungkin, tapi di sini saya gunakan untuk sebagai penyimpanan arus sementara supaya nanti ketika mati dia tidak langsung mati, dan juga sebagai filter arus ketika nanti ada lonjakan arus yang tiba-tiba, dia nanti tidak langsung tinggi tegangannya, supaya si komponennya ini juga terlindungi dari namanya konslet atau rusak karena arus yang tinggi. Ibaratnya sebagai filter dan juga penyimpan arus sementara. Nah, ada multimeter di sini untuk memantau tegangan yang mengalir. Sebenarnya di power supply juga sudah ada, cuma di sini sebagai tambahan saja, informasi tambahan. Oke, seperti itu. Dan ini RGB LED-nya untuk informasi si sensor PIR. Ini sensor PIR, dan ini untuk buzzer untuk perpindahan mode. Oke, seperti itu. Mungkin sekian demonstrasi dari project system yang telah saya buat, praktikum elektronika digital. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.